Assalamualaikum guys, halo, welcome back to my channel guys. Kembali lagi dengan saya Fatma Yusa. Kali ini vlog ketiga aku masih tentang suhu. Kali ini aku mau menjelasin suatu materi yang sangat penting, semoga bermanfaat buat kalian. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya nih, gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala penyakit dan musibah. Selanjutnya saya langsung ke materi ya, dengarkan ya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di materi saya kali ini guys, saya itu mau menjelaskan tentang suhu itu ya. Nah, suhu itu setiap aktivitas kita, semisal kita bangun pagi, terus kita mau tidur, terus kita mandi pagi, mandi malam dengan air hangat, itu suhu kita itu berubah-ubah. Nah, sini saya akan menjelaskan kenapa kok bisa berubah-ubah, apa sebabnya, apa teorinya. Nah, saya akan menjelaskan itu semua ya. Ini adalah penjelasannya. Oke, dengarkan ya. Suhu tubuh endorem pada manusia dipengaruhi oleh aktivitas jenis kelamin, suhu lingkungan, dan keadaan praktikan itu sendiri. Faktor-faktor yang memberikan respon terhadap hipotalamus untuk dapat menyeimbangkan suhu tubuh sehingga tubuh tetap dalam keadaan normal, yaitu berdasarkan data yang diperoleh didapatkan bahwa ketika probandus tidak melakukan aktivitas yang berat dan suhu ruangan cenderung rendah, seperti ketika pengukuran bangun pagi, terus kita mau tidur, terus mandi pagi. Nah, di situ suhu probandus lebih rendah. Ketika melakukan aktivitas berat seperti olahraga, kuliah siang, dan mandi malam dengan air hangat. Dari sini itu dapat dilihat bahwa hubungan antara suhu lingkungan dengan suhu tubuh pada saat melakukan aktivitas yang sama. Nah, suhu tubuh akan menyesuaikan suhu lingkungan dan meningkatkan suhu tubuh ketika suhu lingkungan turun dan sebaiknya. Jadi dia itu tergantung kalau suhu lingkungan itu naik atau turun gitu. Nah, selain dilihat dari suhu lingkungan, suhu ini juga bisa berubah karena aktivitas juga. Jadi misalnya gini ya, kita kalau di pegunungan tapi kita banyak gerak, itu kita nggak ngerasa kedinginan. Soalnya apa tubuh kita ini mengeluarkan energi. Jadi kayak istilahnya mesin motor gitu ya, mesin tuh kalau dibiarkan kan ya dingin toh, maksudnya dia itu lama-lama rusak. Tapi kalau kita sering menggunakannya, sering memanaskannya, itu jadi dianya itu jadi lebih tahan lama, seperti itu. Nah, selanjutnya ialah lanjut. Hal ini dilihat ketika praktikan melakukan aktivitas yang membutuhkan energi lebih banyak, seperti berolahraga. Suhu tubuh praktikan lebih tinggi dibanding ketika mandi pagi gitu. Hal ini dikarenakan suhu tubuh seseorang mengalami peningkatan karena adanya respon energi dalam bentuk panas. Nah, hal yang sebaliknya berlaku ketika mandi pagi. Itu suhu tubuh terendah terjadi ketika mandi pagi. Lalu karena selain lingkungan yang memiliki suhu lebih rendah,
terus juga karena perhatikan belum melakukan aktivitas apapun sebelum mandi pagi. Nah, jadi kalau kita bangun tidur terus kita belum ngelakuin apa-apa ya, biasanya kan buat anak-anak remaja gitu kan ya, bangun tidur yang dicek HP dulu gitu kan ya, itu suhu tubuhnya itu kan kita nggak melakukan aktivitas yang berat, jadi suhu tubuhnya itu turun, jadi dia belum ada peningkatan suhu tubuh. Nah, selanjutnya yaitu karena selain lingkungan yang memiliki suhu lebih rendah, juga karena perhatikan belum melakukan aktivitas apapun tadi ya. Selain itu, air yang digunakan untuk mandi juga mempengaruhi suhu tubuh dari perhatikan. Perhatikan ini seseorang yang melakukan itu. Nah, jadi gini, kalau kita udaranya dingin ya, misal pagi itu kan masih dingin, terus kita mandi pakai air dingin ya, suhu tubuh kita otomatis rendah karena dia dibantu dengan air yang dingin dan suhu yang rendah. Suhu ketika pagi itu rendah, jadi dia itu tubuh ini kayak menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalnya mandi pagi gitu, mandi pakai air hangat, atau kalau mandi malam gitu ya, buat mahasiswa ini biasanya ini kalau pulang kuliahnya sampai malam gitu, nah mandi pakai air hangat itu dalam keadaan posisi dingin. Kalau malam hari kan udah dingin tuh ya, terus mandinya pakai air hangat, itu kita suhu tubuh kita itu bisa meningkat seperti itu. Nah, dalam produksi panas, tubuh memperoleh panas sebagai akibat dari aktivitas metabolisme jaringan tubuh dan dari lingkungan luar. Bila lingkungan luar itu lebih tinggi temperaturnya atau lebih panas ketimbang temperatur tubuh, bentuk penyesuaian fisiologinya adalah bahwa panas yang dihasilkan oleh tubuh akan meningkat dengan menurunnya temperatur luar itu. Nah, jadi sebaliknya temperatur sekitar ambient temperatur yang tinggi akan menurunkan jumlah panas yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, hal ini dapat dikaitkan melambatnya aktivitas metabolisme, menurunnya luaran kerja, terus menurunnya tonus otot. Secara umum, mekanisme yang berlangsung untuk menghasilkan panas meliputi peningkatan aktivitas metabolisme jaringan, terus peningkatan aktivitas otot dan produksi panas. Lalu tanpa aktivitas yang menggigil gitu. Nah, ini ada kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah jadi kesimpulannya itu dari materi saya itu, suhu tubuh endorem pada manusia dipengaruhi oleh aktivitas. Nah, dipengaruhi oleh aktivitas, terus jenis kelamin, suhu lingkungan, dan keadaan praktikan itu sendiri. Faktor-faktor ini yang memberikan respon terhadap hipotalamus untuk dapat menyeimbangkan suhu tubuh sehingga tubuh tetap dalam keadaan normal. Jadi kita sendiri yang punya inisiatif gitu loh. Misalnya kalau udaranya dingin banget gitu ya, kita jangan mandi air dingin, kita mandinya ya air hangat biar suhu tubuh kita itu juga seimbang gitu. Karena kalau suhu tubuh yang terlalu rendah itu juga bahaya, dan suhu tubuh yang tinggi itu juga bahaya, yang biasa disebut demam itu. Seperti itu materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau materi yang saya bawakan. Jangan lupa buat teman-teman like, terus komen dan subscribe video vlog saya kali ini. Terima kasih. Dadah.